Islam mengajarkan kita agar memandang kematian sebagai suatu perkara yang tidak bisa dihindari. Kematian merupakan sebuah takdir yang sepenuhnya ada dalam rahasia Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana kita akan mati. Demikian pula, ia tidak akan pernah tahu pada usia berapa kematian akan menghampirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu ayatnya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surah Luqman ayat 34. Seorang mukmin tidak sepatutnya berpikir untuk menghindari kematian, apalagi lari dari kematian. Cepat ataupun lambat, kematian akan menghampiri semua manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Bahkan Allah memperingatkan bahwa manusia tidak akan pernah bisa menghindari yang namanya kematian. Sekalipun manusia berusaha menghindarinya dengan tinggal di dalam sebuah benteng super kokoh dan dilapisi oleh berbagai penghalang super canggih, namun tetap saja semua itu tidak akan pernah membantu manusia terhindar dari kematian. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh setiap mukmin untuk berikrar bahwa segenap kesibukannya harus diniatkan hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang menyangkut sholatnya, ibadahnya, aktivitas hidupnya, bahkan hingga kematiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 162. Sebab-sebab kematian sangat banyak dan beragam. Bisa karena tenggelam, kebanjiran, tertimpa pohon, sakit, tabrakan, tertembak, dan lain sebagainya. Dan tidak ada kematian terbaik seorang muslim selain mati dalam keadaan syahid. Karena mati syahid tidak ada balasan yang paling utama kecuali akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga akan menyediakan sebuah tempat yang mulia bagi siapapun yang mati dalam keadaan syahid. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 169. Mati syahid dihitung Allah sebagai kematian terbaik, karena saat nyawa dicabut, ia tidak akan merasakan sakit kecuali seperti dicubit. Setelah itu, arwah mereka ditempatkan di surga Firdaus yang sangat tinggi, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW yang bersabda kepada Ummu Harithah binti Nu'man, putranya gugur di perang Badar. Ketika dia bertanya kepada beliau tentang nasib putranya, di mana dia? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dia ada di surga Firdaus yang tinggi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Syahid secara bahasa artinya bersaksi atau hadir. Saksi kejadian artinya hadir dan ada di tempat kejadian.
Istilah ini khususnya digunakan untuk menyebut orang yang meninggal di medan jihad fisabilillah dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata syahid bentuk jamaknya adalah syuhada. Kalimat ini digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai gelar bagi siapa saja yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, dia syahid. Hadis riwayat Muslim. Adapun syahid menurut Imam Fakhrul Razi adalah orang yang memberi kesaksian akan kebenaran agama Allah, baik dengan argumen atau penjelasan maupun dengan pedang dan tombak. Orang yang terbunuh di jalan Allah matinya disebut syahid, karena orang tersebut dengan ikhlas mengorbankan jiwanya demi membela agama Allah. Sedangkan menurut tafsir Al-Wadi, syahid mengandung makna orang yang menyaksikan kebenaran agama Allah dengan alasan dan bukti serta berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pedang dan tombak hingga ia terbunuh. Sedangkan menurut Imam At-Tabari, syahid adalah orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan mati karena maksiat. Seorang muslim sangat dianjurkan untuk mendapatkan predikat syahid, karena orang yang mati syahid mempunyai tempat dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mati syahid mendapatkan 6 hal di sisi Allah. Diampuni dosa-dosanya sejak pertama kali darahnya mengalir, diperlihatkan kedudukannya di surga, diselamatkan dari siksa kubur, dibebaskan dari ketakutan yang besar, dihiasi dengan perhiasan iman, dikawinkan dengan bidadari, dan dapat memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sejarah mencatat bahwa tidak sedikit umat Islam yang gugur sebagai syahid atau syuhada, terutama melalui perjuangan awal kebangkitan Islam di bawah komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tercatat dalam sejarah bahwa jumlah para syuhada dalam berbagai peperangan yang terjadi ketika itu adalah dalam peristiwa Perang Badar berjumlah 14 orang syuhada, Perang Uhud 71 orang syuhada, Perang Khandak 6 orang syuhada, Perang Khaybar 21 orang syuhada, Perang Mu'tah 12 orang, serta Perang Hunain dan Taif sebanyak 16 orang syuhada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang mati syahid, bahwa mereka sebenarnya tidak mati, akan tetapi mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya, "Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Ibnu Abbas menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat ini, bahwa Umar bin Al-Hammam gugur dalam perang Badar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat berkaitan dengan gugurnya Umar bin Al-Hammam dan sahabat-sahabat lainnya yang gugur sebagai syuhada. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh untuk terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan besar. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 111. Dewasa ini, tindakan bom bunuh diri banyak dilakukan di berbagai tempat. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan pelakunya meninggal dunia, tetapi biasanya juga akan menyebabkan kematian bagi banyak orang yang tidak berdosa.
Banyak orang yang mendukung aksi ini berlandaskan hanya pada sebuah hadis yang menceritakan tentang tindakan pasukan muslim yang menerobos pihak lawan untuk melakukan penyerangan hingga akhirnya ia mati terbunuh. Dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, "Saya mendengar ayahku radhiyallahu anhu selagi ia sedang menghadapi pasukan musuh berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah bayang-bayang pedang." Seorang laki-laki yang usang pakaiannya lalu berdiri dan berkata, "Wahai Abu Musa, apakah engkau mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang demikian ini?" Abu Musa menjawab, "Ya." Abu Musa berkata, orang itu lalu kembali ke kawan-kawannya seraya berkata, "Saya mengucapkan salam kepada kalian." Ia kemudian memecahkan sarung pedangnya, lalu mencampakkannya. Selanjutnya ia berjalan sambil membawa pedangnya ke arah musuh dan menyerang dengan pedangnya itu hingga ia terbunuh. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini berisi sebuah motivasi kepada pasukan muslimin yang sedang berhadapan dengan tentara musuh di medan perang. Imbalannya berupa surga yang dijanjikan kepada mereka yang mati di medan perang, sehingga membuat pasukan muslimin berani mengorbankan dirinya. Hal ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji apabila dia mati, maka matinya dalam keadaan syahid. Sehingga para sahabat sangat tertarik dan senantiasa bercita-cita mati dalam keadaan syahid. Namun sayang sekali, ternyata kandungan hadis ini tentunya tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan bom bunuh diri. Karena apa yang terjadi dewasa ini berbeda dengan apa yang terjadi pada era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Wahbah Zuhaili, seorang ulama modern dewasa ini, menjelaskan tentang bom bunuh diri, bahwa sebenarnya bom bunuh diri tidak ada kaitannya dengan mati syahid. Karena hadis ini berlaku apabila umat Islam sedang bertempur di medan perang. Perbuatan bom bunuh diri adalah sebuah perbuatan yang akan merugikan pelakunya dan juga orang-orang yang tak berdosa. Perbuatan ini juga mencerminkan sebuah sikap putus asa dan ketidakmampuan dalam mencari sebuah solusi yang lebih baik. Bukankah Al-Quran dan Al-Hadis sudah menjelaskan bahwa bom bunuh diri tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis? Al-Quran juga melarang manusia untuk membunuh diri sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah." Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 29 hingga 30. Allah juga melarang manusia untuk membunuh orang lain tanpa ada sebab dan alasan yang jelas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi." Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 32. Allah juga melarang manusia berputus asa dari rahmat Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh para pelaku bom bunuh diri yang marak dilakukan dewasa ini. Karena perbuatan ini adalah sebagai bentuk perbuatan yang putus asa. Padahal banyak cara lain yang lebih santun dilakukan oleh orang muslim. Adapun larangan manusia berputus asa, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Surah Yusuf, ayat ke-87. "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 87. Bukankah Islam itu adalah agama paling damai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada para sahabatnya ketika akan berperang melawan orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh anak-anak, wanita, orang-orang jompo, dilarang merusak tempat ibadah, dilarang menebang pepohonan, dan lain sebagainya. Dengarkan wahai orang-orang, karena aku akan memberitahukan kepadamu 10 peraturan untuk membimbingmu dalam medan perang. Jangan melakukan pengkhianatan dan jangan menyimpang dari jalan yang benar. Kalian tidak boleh memutilasi mayat musuh. Jangan membunuh anak-anak ataupun perempuan ataupun orang tua. Jangan merusak pepohonan dan jangan pula membakarnya, terutama pepohonan yang subur. Jangan membunuh hewan ternak musuh kecuali untuk dijadikan makanan. Kalian harus mengampuni orang-orang yang mengabdikan diri mereka untuk urusan keagamaan. Jangan ganggu mereka. Hadis riwayat Muslim. Maka para ulama pun sepakat bahwa status membunuh diri matinya tidak termasuk kepada mati syahid, sebagaimana Rasulullah SAW telah jelaskan. Barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan suatu alat cara di dunia, maka dia akan disiksa dengan cara itu pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, aksi membunuh diri yang dilakukan oleh sebagian orang dengan mengatasnamakan jihad adalah sebuah pelanggaran syariat. Apalagi aksi itu menyebabkan terbunuhnya kaum muslimin atau orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah muslimin tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Syahid ialah orang yang meninggal tetapi jenazahnya tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Disebabkan karena terbunuh ketika memerangi orang kafir, terkena senjata nyasar kaum muslimin, atau bahkan terkena senjatanya sendiri, terjatuh dari kendaraannya, atau disengat binatang berbisa lalu mati, atau tergiras kendaraan perang kaum muslimin dan lain sebagainya yang terjadi di medan perang. Para ulama berbeda pendapat dalam memandang masalah mati syahid. Di antara mereka, ada yang mengatakan bahwa dikatakan syahid karena dia disaksikan atau diperlihatkan kepadanya surga. Ada juga yang berpendapat bahwa disebut syahid karena ruh-ruh mereka menyaksikan surga serta berada di Darussalam dan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada beberapa jenis orang yang mati dalam keadaan syahid, sebagaimana yang telah disepakati oleh kebanyakan ulama. Menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Sumyin, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syuhada itu ada 5, yaitu orang yang mati terkena cacar, orang yang mati karena diare, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa runtuhan atau longsor, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang menggambarkan tentang berbagai jenis orang yang mati dalam keadaan syahid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang kalian ketahui tentang syahid? Sahabat radhiyallahu anhum menjawab, barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu, syahid di kalangan umatku sedikit. Sahabat radhiyallahu anhum berkata lagi, kalau begitu, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Barang siapa yang mati di jalan Allah, maka dia syahid. Barang siapa yang mati karena cacar, maka dia syahid. Siapa yang mati terkena diare, dia syahid. Hadis riwayat Muslim.
Dua hadis ini menjelaskan secara umum dan secara khusus tentang orang yang mati syahid. Sementara Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syahid dalam hadis ini adalah selain syahid fi sabilillah atau yang mati ketika di jalan Allah. Namun mereka di akhirat akan memperoleh pahala para syuhada yang gugur di medan perang. Adapun di dunia, mereka tetap dimandikan dan disolatkan. Dalam kitab Al-Iman telah dijelaskan permasalahan syuhada dengan sangat rinci, bahwa yang dimaksud dengan jenis syahid paling tidak ada 3 jenis, yaitu syahid dunia akhirat, syahid dunia, dan syahid akhirat. Yang dimaksud dengan syahid dunia akhirat adalah orang yang terbunuh ketika berperang di jalan Allah dengan niat yang ikhlas, tidak ada unsur riya, tidak juga berbuat hulul atau mencuri harta rampasan perang. Jenis inilah yang merupakan syahid yang sempurna dan syahid yang paling utama. Baginya pahala dari sisi Allah yang Maha Agung, dan syahid semacam ini mendapatkan perlakuan khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak juga disolatkan. Akan tetapi mereka langsung dikuburkan dengan bajunya pada saat ia terbunuh di medan perang. Sementara syahid dunia adalah orang yang terbunuh ketika dia berperang, tetapi dia tidak ikhlas karena Allah, bukan demi menegakkan kalimat Allah. Akan tetapi ketika jasadnya ditemukan terbunuh ketika berperang melawan orang kafir, maka ia dihukumi sebagai syahid. Adapun untuk orang yang syahid jenis syahid dunia akhirat dan syahid dunia, para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat mereka tidak dimandikan dan tidak dikafani, akan tetapi tetap mesti disolatkan. Menurut ulama dari kalangan Malikiyah, mereka tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak juga disolatkan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, mereka tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak juga disolatkan. Dari beberapa perbedaan ini, maka kebanyakan ulama mengambil sebuah kesimpulan hukum, bahwa orang yang syahid di medan perang tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, dan tidak juga disolatkan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait jenazah korban perang Uhud, jangan kalian mandikan mereka, karena setiap luka atau darah akan mengeluarkan bau harum minyak misk pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Syuaib Al-Arnauf. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini kita semakin terpacu untuk tetap teguh menegakkan agama Allah di muka bumi ini, sekalipun mati sebagai taruhannya. Semoga ketika kita mati, mudah-mudahan mati dalam keadaan syahid, karena mati syahid adalah kematian yang diinginkan oleh setiap manusia beriman. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.